Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya mengenai pergerakan nasional ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perang melawan VOC dan perang melawan pemerintahan Belanda ya. Salah satu indikator pada pembelajaran hari ini adalah mengenal karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Oke. Kita tahu sebelum tahun 1908 sudah banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ketika itu. Ya. Salah satunya yang sudah Anda bahas, ada Perang Tondano, ya. Ada Perang Patimura, ada Perang Padri, ada Perang Diponegoro. Ya. Hampir kesemuanya itu adalah perlawanan yang sifatnya kedaerahan. Ya. Yang sifatnya hanya berlaku untuk daerahnya masing-masing yang bersifat spontan atau reaktif ya. Nah, sekarang kita bahas nih karakteristik perjuangan sebelum tahun tersebut sama setelah tahun tersebut ya. Yang pertama, karakteristik yang pertama pada sebelum tahun 1908 ya. Rata-rata atau jika kita jika kita kenali perlawanan yang sebelum tahun 1908 itu biasanya dilakukan oleh atau dipimpin oleh raja maupun bangsawan. Salah satu contohnya apa? Misalnya perlawanan dari Sultan Agung, ya, itu dipimpin oleh raja. Atau misalnya perlawanan di Pangeran Diponegoro oleh kaum bangsawan, ya, Pangeran Diponegoro. Lalu ada juga karakteristik yang kedua ya, bersifat kedaerahan ya. Perang Padri, lalu ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, ada juga perlawanan dari Pangeran Diponegoro itu bersifat kedaerahan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hanya berlaku di lokal daerah tersebut ya. Tidak bersifat secara nasional. Misalnya ketika ada perang di Diponegoro, misalnya orang Sumatera juga ikut misalnya berperan atau ikut juga merasakan rasa senasib dan sepenanggungan. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena memang ketika itu sifatnya adalah kedaerahan. Hanya terjadi di lokal daerah tersebut dan hanya yang berpengaruh itu hanya di daerah tersebut. Ya. Mau perlawanan di daerah mana itu tidak sampai berpengaruh ke daerah-daerah yang lain ya pengaruhnya. Maka pada sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan. Lalu yang ketiga karakteristiknya bersifat fisik atau perjuangannya dilakukan dengan mengangkat senjata. Ya, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya mengenai perlawanan melawan VOC maupun perlawanan melawan pemerintahan Belanda, rata-rata memang bersifat fisik ya. Perjuangannya dilakukan dengan mengangkat senjata, ada yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan keris ya. Bersifat fisik, secara fisik. Nah, karakteristik yang keempat terfokus pada pemimpin yang karismatik. Ya. Jadi perlawanan-perlawanan yang sifatnya kedaerahan tadi, itu biasanya terfokus pada pemimpin-pemimpin yang karismatik. Maksudnya bagaimana? Contoh, Patimura, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, itu adalah pemimpin-pemimpin yang karismatik. Jadi jika pemimpin-pemimpin tersebut misalnya
kalah atau misalnya meninggal dalam pertempuran, maka pertempuran sudah berakhir. Tidak ada yang memimpin kembali. Ya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kelima, ya, bersifat reaktif atau spontan. Maksudnya bagaimana? Ketika ada ketidakadilan, misalnya yang dilakukan oleh VOC, salah satunya adalah monopoli perdagangan, itu langsung spontan dan reaktif, langsung dilawan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara fisik tadi, ya, mengangkat senjata. Ada perang Tondano, perlawanan rakyat Maluku. Itu gara-gara monopoli, itu langsung ada apa? Ada yang namanya reaktif, ya. Ada yang namanya reaksi yang spontan, langsung melakukan perlawanan dengan senjata. Ya. Nah, berbeda karakteristik perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Nah, bagaimana perbedaannya? Jika sebelumnya dipimpin oleh raja atau bangsawan, setelah tahun 1908 itu justru dipimpin dan digerakkan oleh kaum-kaum terpelajar. Siapa kaum terpelajar ini? Kaum terpelajar ini adalah memang kaum-kaum atau orang-orang yang mendapatkan, salah satunya mendapatkan keuntungan pada masa pemerintah Belanda yang berhasil dalam artian sekolah ya. Jadi orang-orang yang pernah sekolah atau disekolahkan oleh pemerintah Belanda ya. Yang memang tujuannya pada ketika itu sebenarnya tujuan utama dari Belanda itu adalah untuk apa? Mendapatkan kerja atau mendapatkan tenaga kerja yang murah ya. Tapi justru melahirkan kaum-kaum terpelajar yang memiliki yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya. Jadi kaum-kaum terpelajar ini, ilmu yang mereka dapatkan dijadikan sebagai apa? Senjata melawan kolonialisme Belanda ya. Lalu yang kedua, kalau sebelumnya bersifat kedaerahan, maka setelah tahun 1908 bersifat nasional. Dan sudah ada yang namanya kerjasama antar daerah. Ya. Karena dulu masih bersifat kedaerahan ya. Nah, setelah masuknya pemerintah Belanda, ya, karena kan hampir seluruh Nusantara ini menjadi satu kesatuan dalam hal politik, hukum, pemerintahan, ya semuanya berada di bawah kolonial Belanda. Yang akhirnya apa? Membuat rakyat Indonesia itu memiliki rasa satu perasaan, yaitu senasib dan sepenanggungan ya sebagai suatu bangsa. Jika ada yang tersakiti di suatu daerah, maka rasanya akan sama di daerah-daerah yang lain. Inilah yang disebut sebagai rasa senasib sepenanggungan atau rasa sebagai suatu bangsa. Ya. Maka pada setelah tahun 1908 itu sifatnya nasional. Tujuannya adalah demi kepentingan bangsa, bukan daerah masing-masing. Yang selanjutnya, setelah tahun 1908, jika sebelumnya itu bersifat fisik, ya tadi memakai pedang, keris, dan lain sebagainya, maka pada masa ini sudah tidak memakai seperti itu lagi, tapi menggunakan cara-cara yang modern. Seperti apa? Ada media, ada perundingan, melakukan lobby, mogok, dan sebagainya. Ya, seperti demonstrasi gitu kan ya. Lalu selanjutnya, jika sebelumnya terfokus pada pemimpin karismatik, maka pada masa ini sudah memakai organisasi yang ketika misalnya pemimpinnya meninggal, maka ada kaderisasinya. Jadi diganti pemimpinnya dengan kaderisasi. Ya. Ada pemimpin organisasi, kalau pemimpin organisasinya sudah mundur, maka ada kadernya yang baru untuk menggantikan pemimpin sebelumnya. Lalu yang sebelumnya itu bersifat reaktif dan spontan langsung melawan. Nah, pada masa ini justru memiliki visi yang sangat jelas. Tujuan utamanya adalah untuk Indonesia yang merdeka. Makanya pelan-pelan, tapi pasti. Nah, ini adalah perbedaan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia.